Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan DM dari teman kita nih ya, yang kemarin nih ngomongnya seperti ini ya, pengen ke Singapura tapi nggak jadi karena banyak tetangga mantan TKW Singapura yang cerita kalau kerja di Singapura itu super duper capek karena semua harus serba bersih, kalau salah dikit suruh diulang lagi, sampai aku down dengarnya. Oke teman-teman, dan di sini ya, bagaimana tentang keadaan kehidupan sehari-hari di Singapura ini tentang mbak-mbak TKW. Kenapa toh ya, Singapura ini selalu aja ada kabar ya yang ngomongnya, wah kerja di Singapura tuh benar-benar harus super duper bersih ya, kalau salah sedikit harus diulang lagi kayak gitu. Memang mbak, ada cerita seperti itu, ada, tapi yo nggak semuanya, nggak kabeh toh mbak koyok ngono ya, tergantung nasib awake dhewe lho mbak. Lah awake dhewe iki ibaratnya ketemu karo majikan sing apik, sing duweni ati ya kayak gitu, yo nggak mungkin toh mbak awake dhewe iki bakalan kerjane iki ngeselke ya, bikin kita itu capek itu yo enggak tuh mbak. Menurut aku pribadi ya tergantung neng nasibe awake dhewe nasibe arek mujur apa nasibe arek apes koyo ngono lho mbak yo. Jadi nek menurut pandangan atau penilaianku ya teman-teman di sini, jadi kita itu yang namanya kerja dimanapun tuh sama aja, entah itu mau di Singapura, Hong Kong, Taiwan, atau bahkan di Indonesia sendiri juga sama ya. Di mana-mana tempat kita bekerja itu semuanya tergantung pada nasib ya, karena nasib nggak ada yang tahu mbak ya. Udah contohnya gini aja loh mbak ya, saya juga mantan TKW Taiwan. Saya bekerja di Taiwan itu hanya 1 tahun. Kenapa mbak hanya 1 tahun? Ya karena bisa dibilang bukan nasib saya di sana ya, mungkin nasib saya berada di Singapura, dan akhirnya alhamdulillah sampai saat ini saya ada di Singapura. Seperti itu, nasib-nasiban lah mbak ya. Karena apa? Orang kalau sudah bekerja misalkan merasa nyaman di tempat itu kayak gitu, pasti orang itu akan benar-benar betah kayak gitu, meskipun ya yang namanya dapat misalkan ya majikannya itu rewel, majikannya itu mungkin pelit ya kayak gitu, terus mungkin majikannya itu juga bisa dibilang apa ya, omongannya suka makan hati, tapi masih ada kok ya di sini mbak-mbak TKW yang masih bisa bertahan lama, itu masih ada. Karena apa? Itu sudah menjadi kebiasaan mereka kayak gitu loh, nggak dimasukkan ke hati ya. Memang mbak, memang saya paham banget, pasti rasanya sakit banget di hati ini, sakit. Orang saya sendiri juga sama, saya ini orangnya sensitif ya. Kalau saya ini kena sedikit ya omongan yang benar-benar nyelekit kayak gitu ya, itu udah benar-benar saya itu sakit hati banget. Tapi arep kepiye maneh mbak, mesti yo tak unggahno, tak dukno, tak unggahno, tak dukno, yo tak pikir maneh, ya Allah sabar, paringi sabar ya Allah, paringi sabar, muga-muga wae iso finish kontrak ya Allah, iso finish kontrak ngono lho mbak. Pandung aku nggih, aku ki ning ngene iki kerja ki yo ora dipandang wah penak mbak, saya kerjane kok kepenak banget yo, tiap minggu libur, tiap tanggal abang libur, wih cuman pandangan sebelah mata. Tapi di dalamnya kalian nggak tahu kerjaan saya itu di sini seperti apa kayak gitu, nggak tahu. Orang tuh memandang itu hanya sebelah mata, tapi di dalamnya kita semua nggak ada yang tahu kan. Makanya itu kenapa toh Mbak Asih bisa bertahan lama di Singapura kayak gitu. Sebenarnya apakah Mbak Asih ini nasibnya enak banget kayak gitu? Bisa dibilang orang tuh ya teman-teman, kalau yang namanya nasib enak, enaknya di mana? Kita itu kerja teman-teman, kerja itu sudah pasti kita bakalan merasa tertekan, kita bakalan merasa stres kayak gitu. Kalau memang kita itu kalau kerja itu teman-teman di sini, nasib kita itu jangan suka membandingkan kita dengan teman yang lainnya kayak itu, jangan ya. Kita itu harus bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, perbanyak dengan memperbanyak bersyukur ya, insya Allah
kita itu benar-benar bisa menghadapi semuanya. Insya Allah kita bisa finish kontrak. Tapi kalau kita itu membandingkan nasib kita dengan misalkan teman kita yang lainnya, itu yang membuat kita benar-benar mungkin nggak bisa betah. Mungkin merasa kita kepengen pulang aja ke Indonesia, ya kayak gitu pasti. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, kalian jangan suka membandingkan nasib kalian dengan teman yang lainnya, karena yang namanya nasib nggak sama mbak, yang namanya rezeki juga nggak sama ya. Takerannya itu sudah ditaker sendiri-sendiri sama Allah ya, bener apa enggak? Mungkin mbaknya baru masuk nih gaji sudah 700, itu adalah mbak yang fresh. Tapi ada juga mbak yang fresh gajinya cuman 550. Lah, kenapa mbak yang fresh satu ini gajinya kok bisa 700? Nah, itu sudah rezeki dia, kayak gitu loh. Kita nggak boleh ngiri, kayak gitu loh. Yang namanya rezeki, nasib, itu udah ada yang ngatur mbak. Untuk itu, tugas kita itu hanyalah meminta sama Allah ya, deketin Allah ya, berdoa ya. Kita semua pastilah mbak, yang namanya orang tuh pasti punya dosa ya, kayak gitu. Jadi di sini kita itu ibaratnya menebus dosa-dosa kita dengan cara mendekatkan diri sama Allah kayak gitu, agar apa? Agar kita itu dipermudahkan segala urusan kita ya, seperti itu. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan nih kalian setelah sampai di rumah majikan kok nggak diperbolehkan sholat kayak gitu ya, ya kalian berpikir aja ngambil satu kontrak, oke? Ataupun kalian ngambil 1 tahun terus kalian bisa transfer dan bisa mencari majikan Melayu ya, seperti itu. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwasanya misalkan kalian transfer itu kalian juga harus beradaptasi lagi, memulai lagi dari nol, semuanya berawal dari nol ya. Jadi untuk beradaptasi dengan keluarga majikan itu juga nggak mudah ya, semuanya juga butuh proses, butuh waktu. Nggak semua majikan itu langsung bisa menerima kita, langsung bisa mempercayai kita, itu nggak ada ya. Semua ada, mungkin yang majikan yang baik tuh ada, tapi nggak percaya, masih rasa-rasa curiga itu masih ada. Itu ada mbak, majikan yang seperti itu ada banyak, kelihatannya baik tapi masih ada rasa curiga, masih ada rasa nggak percaya sama kita, itu ada ya, kayak itu ada. Majikannya itu pelit ya, kayak gitu pelit tapi baik. Baiknya di mana? Baiknya itu maksudnya di sini tuh pelit-pelit soal apa? Pelit soal uang, tapi baiknya soal makanan itu ada. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian saat ini ya, kalian masih ada di Indonesia dan menonton video ini, kalian berdoa, minta sama Allah doa yang lengkap, yang komplit ya. Misalkan nih, ya Allah, permudahkanlah segala urusanku, semoga aku mendapatkan majikan yang baik, nggak rewel, nggak pelit, nggak cerewet, majikanku pokoknya orangnya baik, biar aku ini betah nyaman sampai finish kontrak. Ya Allah, permudahkanlah segala urusanku, kayak gitu loh teman-teman. Kalau berdoa itu yang komplit ya, biar ya kalau Allah mengabulkan itu ya alhamdulillah ya. Tapi kalau Allahnya nanti misalkan ngasihnya satu persatu, menjawab doa kita itu satu persatu, ya tetap kita harus bersyukur kayak gitu. Yang namanya kita hidup nih teman-teman ya, apapun yang kita dapatkan kita harus bersyukur. Dengan memperbanyak bersyukur, insya Allah rezeki yang kita dapatkan itu berkah ya, kayak gitu. Tapi kalau kita merasa terus kurang terus, itu justru kita itu bakalan kesandung loh teman-teman. Kesandung tuh artinya apa toh mbak? Ada aja ujian kayak gitu loh mbak. Misalkan kalian udah dapat misalkan ya ngumpulin ataupun nabung uang, sedikit-sedikit udah ngumpul 10 juta, kok kalian tuh nggak ada rasa bersyukur, nggak ada rasa terima kasih sama Allah ya. Itu tiba-tiba itu uangnya itu nanti ini uangnya ada aja kepleset, ibaratnya ya, istilah katanya kepleset, kalau orang jalan tuh kepleset. Makanya dari rezeki yang seperti ini yang kita dapatkan ini, kita harus bersyukur ya, dengan perbanyak bersyukur. Dan apalagi kalau kita mau bersedekah, itu lebih baik lagi. Bersedekah itu yang paling utama ya, yang paling pertama, yang paling penting itu ke keluarga kita dulu, misalkan ke orang tua
misalkan ke saudara kita, misalkan ke suami, ke anak, itu juga sedekah ya. Setelah itu barulah sedekah ke yang lainnya kayak gitu. Biar apa toh? Biar rezeki yang kita dapatkan ini berkah dan barokah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ya, buat kalian semuanya, misalkan kalian berpikiran saat ini kepengen banget kerja di Singapura, tapi kok mendengar berita katanya di Singapura kok seperti ini kayak gitu, jangan sampai kalian terpancing omongan seperti itu. Kalian bisa melihat ataupun menilai dari saya. Di sini saya belasan tahun, saya nggak ada cerita apa-apa kayak gitu. Memang seperti itu ada Mbak, tapi jangan kalian jadikan beban pikiran. Nanti yang ada malah kalian nggak bisa tidur ya. Kalian malah bakalan stres sendiri kayak gitu. Misalkan kalian itu sudah punya impian, sudah punya angen-angen, kepengen yang namanya bisa bikin rumah sendiri, terus bisa yang namanya bayar utang, nyekolahin anak, misalkan mau membahagiakan orang tua. Tapi kalau kalian sudah berpikiran yang aneh-aneh kayak gitu, kalian bakalan nggak ada rasa semangat lagi. Bener apa enggak? Ya, jadi untuk itu kalian semua di sini nggak usah berpikiran yang aneh-aneh ataupun yang neko-neko ya. Hilangkan semua pikiran yang negatif. Mulai detik ini kalian harus berpikiran yang positif, minta sama Allah semoga dipermudahkan segala urusan kita. Seperti itu loh Mbak ya. Dan saya di sini berpesan buat teman-teman semuanya, misalkan kalian ada liburan, misalkan di sini kalian nanti sudah terima gaji penuh, jangan lupa untuk buka rekening sendiri atas nama kalian sendiri ya. Dan kalau buka rekening Mbak, itu hanya hari Minggu, persyaratannya cukup bawa paspor, work permit, dan uang $110 ya. Jadi nanti akan dibikinkan buku rekening dan juga ATM-nya. Dan setelah itu ATM akan aktif 3 hari kemudian. Oke, ATM itu nantinya PIN-nya harus diganti dengan PIN yang baru ya Mbak. Untuk penggantian PIN itu ada di Raffles sana ya. Itu di ATM-nya langsung diganti nomor PIN yang baru. Oke, dan nanti setelah kalian punya tabungan itu, setelah kalian nggak kerja lagi di Singapura, kalian sudah pulang ke Indonesia, kalian bisa menikmati hasilnya, bisa memakainya di Indonesia masih dengan menggunakan ATM yang sama. Enak tak ya? Jadi di sini misalkan kalian mau transfer uang, itu kalian bisa transfer dari ATM ke ATM. Kalau dari Cityplaza memangnya kenapa Mbak? Itu bisa, tapi ongkosnya mahal, $5, ada yang $4. Sekarang saya itu jadi lebih pintar teman-teman, Cile. Pintar, dirinya sendiri dipuja sendiri, dipuji sendiri. Kemarin saya diajarin ya, transfer dari ATM ke ATM. Ongkosnya murah banget Mbak, berapa? Cuman 6.000. Alhamdulillah ya, ketemu temen, jadi kita bisa saling sharing kayak gitu. Jadi kalau kita itu punya banyak temen loh, enak loh Mbak ya. Jadi kita itu kalau ada apa-apa cerita sama teman, Mbak, misalkan nih saya mau transfer uang dari sini ke sini, bisa Mbak, nanti kodenya pakai ini, kalau BRI kodenya ini, kalau mau ke bank Mandiri kodenya ini. Itu di sana itu ada, ternyata mbak-mbak Indonesia sudah pada pinter ya. Saya itu ketinggalan zaman banget, karena di sini setiap minggu saya transfernya di Cityplaza, dan akhirnya setelah tahu saya nggak pernah transfer di Cityplaza, transfernya dari ATM ke ATM. Ongkosnya miring banget teman-teman, cuma 6.000, murah banget ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya tetap semangat, bahwasanya kesuksesan ada di tangan diri kita sendiri, bukan di tangannya siapa-siapa. Oke, pokoknya saya di sini selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga kalian dipertemukan dengan majikan yang baik ya, bisa finish kontrak, terus kalian juga bisa pulang ke Indonesia itu dengan membawa hasil, biar nggak sia-sia ya, kayak gitu loh. Oke, dan nggak lupa juga ya, nanti kalau misalkan ada liburan mau ketemu dengan saya kayak gitu, saya itu bisa aja nemuin ya, tapi sore Mbak. Kalau saya pagi-pagi nggak bisa, karena saya sibuk ya. Kalau pagi nggak bisa, saya sibuk. Oke, saya bisa nemuin kalau sore di Cityplaza. Oke, yang mau ketemu dengan saya silahkan DM saya di Facebook Asih Ngawi. Oke teman-teman, dan
saya mau undur diri. Misalkan ya, kalau saya punya kata-kata yang salah dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.